Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Satrio Langit ya. Edisi orang-orang halu bolo ya. Jadi ini halu yang luar biasa halunya. Langsung cekidot videonya. Bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hah? Hadramaut yang kedua. Bumi Indonesia itu Hadramaut yang kedua. Anjay. Enak banget klaimnya. Aduh, penjajah loh. Namanya penjajah tetap penjajah ya. Siapa? Penjajah. Ingat bahwa mereka dulu adalah anda-anda penjahat ya. Jadi jangan lupa, jangan pernah lupa ini. Tanamkan di otak anda. Mereka dulu adalah datang ke Indonesia bersama Belanda. Mereka adalah penjajah. Mereka adalah antek-antek Belanda. Oke bolo, langsung cekidot videonya. Syihir bintu Tarim. Kota Syihir ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim, bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Syihir. Kenapa saking banyaknya para wali-wali di situ? Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak Hadramaut. Muak. Ngomong itu mulutnya itu waduh memuakkan. Jadi oke, orang-orang biar sadar ya. Jadi bisa menilai lah ya, masa Indonesia itu anaknya Tarim, kan gila tuh ya. Ngapain ngaku anaknya negara yang miskin ya, yang gersang ya, ngaku yang anak negeri yang Finlandia kayak mana, kayak lebih keren ya kan. Ngapain ngaku Tarim gitu loh. Parah. Mereka ini kaum-kaum halu ya, orang-orang halu yang gila hormat, gila jabatan, gila dihormatilah. Dan mereka itu adalah orang-orang pemalas bolo. Dengan dawir sudah terbukti di mana-mana ya, sudah seluruh Indonesia sekarang sudah terbuka matanya dengan kemajuan teknologi, akhirnya ketahuan mereka. Dengan kemajuan ilmu pendidikan, dengan ilmu sains, pokoknya ketahuan lah. Mereka takut yang namanya kata-kata tes DNA, takut ketahuan kalau platgi ya Yahudi. Ya inilah orang Yahudi. Let's go simak videonya. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Coba ini pengakuan klaim sepihak ya. Mana ada orang mereka itu justru antek-anteknya penjajah, antek-anteknya Belanda. Masa iya ngaku begini kan ya nggak patut ya, nggak patut. Kacau. Ini tukang dobol ya, orang bilang namanya, makanya dijuluki para kabib dobolowi ya. Dobol ini, mulut mereka itu dusta, pembohong. Udah pastikan itu aja bolo, udah tanam di otak anda semua orang-orang Nusantara bahwa mereka itu adalah dobolowi ya, tukang pendusta lah. Baca itu sejarah, berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Telek, kapan ada? Enggak ada sejarah Habib. Baca sejarah mana? Ayo buktikan, ditunjukkan pada dunia, bener enggak gitu loh. Jangan hanya klaim ya. Ngeklaim aja bisa, banyak orang yang bisa gitu loh ya. Kalau ngomong itu enggak kira-kira ya. Jadi penjajahan bolo ada dari mulai politik, penjajahan agama, penjajahan itu banyak sekali. Nah ini dua-duanya ini, dia tiga-tiganya, dia politik juga, dia agama juga, dia menjajah secara dulu ikut penjajah Belanda juga ya. Ini memang orang-orang nggak tahu diri hidup di Indonesia, dan mereka bukan warga negara Indonesia sebenarnya bolo ya, menurut aturannya gitu bolo ya. Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri. Dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain. Dan tidak pernah pengen muliakan. Faktanya ya, Mukibin kalau lewat di depan dia, faktanya
faktanya. Jadi fakta, kita ngomong itu fakta ya. Jadi jangan asal ngecablak gitu ya, jangan asal jeplak itu ya. Ini orang ini memang keterlaluan ya. Ini sudah gak ada pantas-pantasnya, udah pemuka agama model kayak gini sudah wis ahli neraka udah. Ketawa saja, besok kita habisin di neraka, kita bully di neraka. Katanya cucukan dengan Nabi, kok di neraka jahanam. Paling jahanam, lihat aja, kita saksikan bersama, kelak kita akan ketemu mereka ini para pendusta ini. Pernah pengen dihormati, makan yo bareng, tidur yo seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai, nggak ada Habib minta dipuji dimuliakan, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah. Nyatanya atau belum? Sunnah itu percaya pada kuburan keramat. Ini mukibin ya belum? Percaya kuburan keramat itu namanya Wahabi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ya, ini ngeklaim ya bahwa kuburan kaum Tobolowi itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ini ajaran kemusyrikan ya. Jadi masih Anda ikutin kan, goblok Anda gitu loh. Sadar ya, mintalah sama Tuhan, sama Allah sudah cukup, enggak sama yang model-model kayak gini. Dia tuh ndawir ya, butuhnya duit itu. Kalau terang-terangan itu pengemis itu ya, pengemis, pemalas itu udah. Para Habib ini pemalas, yang sok-sokan itu loh, pendatang nggak tahu diri itu. Oke boleh, langsung simak videonya. Ini makamnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dijulukin Al-Bahar karena keluasan ilmunya sebagaimana lautan dijulukin Al-Bahar. Salah satu karamahnya beliau. Sampai beliau ini punya penyakit, ada yang bilang tumor, ada yang... Ini ditarim boleh, lihat ditarim. Ditarim itu yang bego-bego itu orang-orang Indonesia itu ziarah ditarim. Aduh, luar biasa ya. Ini sudah, dia punya trik ya, dia itu punya trik agar keuangan atau uang-uang Indonesia itu lari ke tarim ya. Ini orang-orang, aduh, teknik politiknya tuh halus kelihatannya. Wah, tapi udah kebaca lah ya, yang bego-bego aja, orang-orang yang biasa aja udah tahu ini nipu gitu kan. Cuma mau malas aja ribut ya. Kebetulan disampaikan sama kita-kita ya, kita jalankan, kita sebagai penyambung lidah mereka-mereka. Dia adalah, mereka-mereka ini adalah pendusta, boleh ya. Yang penyakit apa, daging lebih atau gimana, hasil punya penyakit yang dimana di punggungnya ini ada penyakit, harus dioperasi, harus dipotong itu. Ketika mau dipotong sama dokter harus dibius. Terus gimana katanya? Udah bilang nanti kalau saya lagi sholat, ketika anak saya bilang potong. Akhirnya sholat, ketika sholat, tengah-tengah sholat, anaknya sudah ngeliat abahnya kembali khusyuk dalam sholatnya, dia bilang sudah potong, operasi. Akhirnya dioperasi itu. Dioperasi enggak gerak, enggak. Operasi sampai selesai sholat, dia bilang sama anaknya, coba lihat, mungkin ada semut atau apa di belakang, ambilin. Dia enggak kerasa, di dalam sholatnya khusyuk, enggak kayak kita kan ada nyamuk sedikit pukul. Kemudian juga ketika beliau sebelum meninggal, beliau berkata, barang siapa yang hadir jenazahku atau kepada aku nanti, dagingnya dia diharamkan dari api neraka. Nah, udah halu kok semua ini, semua dari lapisan mulai bocilnya, mulai yang tua-tua, laki-lakinya, perempuannya, semua dawirnya tuh kayak gitu semua boleh. Jadi udah luar biasa, mereka tuh layak laksana. Udah, oh ngeri, saya sudah gak bisa ngomong, udah habis lah ya. Udah, ini pendusta nomor 1 dan ini ada di Indonesia saja. Hanya orang-orang Indonesia yang mudah dibohongi, dikibulin itu hanya orang Indonesia ya. Mohon maaf, memang kenapa pangsa pasarnya Indonesia? Karena orang Indonesia mudah dibohongi gitu ya, mudah diadu domba. Oke bolo. Jadi kita hanya menyadarkan teman-teman. Bagi yang belum sadar ya terserah ya, mau rugi mau apa silahkan. Tidak ada yang bisa memberi syafaat ya, apalagi mereka-mereka itu ya kaum Tobolowi itu ya. Sampai
ketika beliau meninggal nih ada orang yang datang jenazah beliau ketika kebetulan hari Jumat kalau nggak salah. Beliau beli daging buat masak keluarganya, bawa ya ngikut antar jenazah. Ketika pulang bilang apa istrinya suruh masak. Pulang dari Jumatan datang nggak ada masak, nggak ada daging. Mak, mana dagingnya? Dibilang, Pak, kamu beli daging apaan? Dibakar nggak bisa, digoreng nggak bisa, itu daging. Katanya daging biasa dari langganan. Terus kenapa nggak bisa dibakar? Baru dia tahu. Katanya iya, saya hadir jenazahnya Habib Soleh bin Hasan Bahar, dagingnya aja nggak bisa. Mudah-mudahan nanti kalau kita ziarah ini dapat keberkahannya beliau. Nama lengkapnya? Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Sorry, gue mau nanya. Nggak salah tah, lu ngebangga-banggain kampung lu, bahwa kampung lu tanahnya yang beginilah, luar biasa lah, orangnya begitulah, pokoknya paling hebat lah kampung lu, ya. Cuman gue bingung aja sama lu, kenapa lu betah di kampung gua? ini netizen yang pinter ya. Aduh, katanya hujan susu bisa turun rantai emas dari langit. Kenapa lu betah di kampung gue? Malu goblok, harusnya malu ya, tukang ngemis ya, dawir itu malu harusnya, bego ya. Aduh, kalau kampung lu tuh luar biasa hebat seperti yang lu ceritain, kenapa lu betah di kampung gua? Bahkan kayaknya nggak mau pulang lagi ke kampung lu, kenapa? Logika dong, kalau memang kampung lu hebat istimewa ya pulang, ngapain lama-lama di kampung gua? Kan gitu, ini logikanya ya, logikanya. Seperti itu kan, kalau memang kampung lo hebat kata lu, ya pulanglah, ya ngapain di kampung gua? Betul, setuju bolo ya. Jadi ini jelas ya, ini netizen yang sehat, yang waras begini, jangan mukibin itu parah. Sorry, gue mau nanya, nggak salah tah, lu ngebangga-banggain kampung lu, bahwa kampung lu tanahnya yang beginilah, luar biasa lah, orangnya begitulah, pokoknya paling hebat lah kampung lu, ya. Cuman gue bingung aja sama lu, kenapa lu betah di kampung gua? Aduh, malu Bib, malu sudah ketahuan semua, udah ada yang malsu makam, pokoknya parah itu ya, udah malu dah, udah. Ngeri. Kalau kampung lu tuh luar biasa hebat seperti yang lu ceritain, kenapa lu betah di kampung gua? Bahkan kayaknya nggak mau pulang lagi ke kampung lu, kenapa? Logika dong. Logika. Kalau memang kampung... Oke bolo ya, pakai logika ya. Jadi segala sesuatu pakai logika, jangan asal percaya yang namanya para kabib Tobolowi ini ya. Waduh parah ini. Udah. Kita menjaga, kita sendiri nih orang-orang Nusantara, saya menjaga keluarga saya memberikan pencerahan pada keluarga saya, tetangga saya, jangan sampai percaya sama ini, udah rugi pokoknya, didatangin, mintain duit, udah dawirnya ngeri, semua sudah ada banyak buktinya, ya hanya minta, itu ngemis ya. Oke, jumpa lagi dengan Kang Satrio Langit di episode selanjutnya, bye-bye, bolo.